Itulah kenapa mereka berdua membuat kesepakatan untuk menukar bayi tersebut. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Akhirnya kita ketemu lagi. Udah lama aku nggak upload karena kemarin aku sakit. Maaf banget ya. Kali ini kita bakalan bahas episode 16-17 dari drama Mouse. Setelah penayangan episode 16-17, kita dibingungkan dengan realita baru, yaitu Barem bukanlah anak dari Sung Ji Eun. Awalnya aku pun sempat bingung, tapi setelah aku cari-cari teori kemungkinannya, akhirnya aku menemukan sebuah teori yang bisa menjelaskan semua ini. Kita langsung aja yuk ke videonya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Pernah aku bahas di video sebelumnya bahwa Barem dan Yohan adalah tikus percobaan atau bahan penelitiannya Ibu Sekretaris Blue House yang terobsesi untuk mengesahkan undang-undang pemusnahan gen psikopat. Dan itu terbukti di akhir episode 17. Dari sini aku mulai berpikir bahwa akar dari semua permasalahan ini adalah organisasi OS yang sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Untuk organisasi OS ini nanti aku jelaskan. Sekarang kita bahas dulu masa kecil Barem dan Yohan. Dari teori yang aku temukan, sepertinya Barem dan Yohan sengaja ditukar ketika mereka masih bayi, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal ini, yaitu kedua ibu Barem dan Yohan, kemudian organisasi OS. Untuk Dr. Daniel, sepertinya dulu dia ada sangkut pautnya juga dengan organisasi OS, tetapi dia tidak mengetahui tentang penukaran bayi tersebut. Maka dari itu dia beranggapan kalau sang psikopat ini adalah Sung Yohan, karena dia sendiri yang mengetes DNA bayi tersebut. Jadi kronologinya seperti ini. Saat kedua ibu hamil tersebut melakukan tes DNA, hasil menunjukkan bahwa kedua bayi tersebut memiliki gen psikopat. Dan kemudian Dr. Daniel menyarankan untuk menggugurkan kedua bayi tersebut. Tetapi pada saat itu Dr. Daniel belum bisa membedakan mana gen bayi psikopat dan mana yang jenius. Karena naluri seorang ibu yang kuat, maka mereka memutuskan untuk melahirkan kedua bayi tersebut dan akan membuktikan bahwa Dr. Daniel itu salah. Namun untuk berjaga-jaga, kedua ibu hamil ini memutuskan untuk menukar bayi tersebut. Karena apabila Dr. Daniel benar, maka salah satu dari mereka adalah bayi yang memiliki gen psikopat. Kedua ibu ini tidak akan mampu untuk membunuh anaknya sendiri, karena bagaimanapun juga yang namanya orang tua kandung tidak akan mungkin bisa membunuh anaknya sejahat apapun anaknya itu. Itulah kenapa mereka berdua membuat kesepakatan untuk menukar bayi tersebut. Dan ini diperkuat dengan adegan Barem kecil yang saat itu akan dibunuh oleh ibunya, yang sebenarnya itu adalah ibu dari Sung Yohan. Untungnya saat itu dihentikan oleh salah satu anggota dari organisasi OS, yaitu Sung Suho. Lalu kenapa ada adegan kilas balik Jaehoon ketika akan dicekik oleh Sung Ji Eun dan mengatakan monster seperti kamu harus mati? Alasannya, di sini sepertinya setelah dia membesarkan Sung Yohan dan melihat perilakunya semakin besar semakin baik, maka dia sadar bahwa yang psikopat adalah anaknya yang ditukar. Jadi dia memutuskan untuk mengawasi Jaehoon dari dekat. Itulah alasan dia pindah ke tempat atau ke daerah yang sama dengan Jaehoon secara diam-diam. Saat itu dia melihat Jaehoon menghukum adiknya dan dia memutuskan untuk membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Tetapi dia tidak sanggup karena bagaimanapun dia adalah ibu kandungnya. Sekarang aku jelaskan siapa organisasi OS ini. Dilihat dari cara beroperasinya yang sangat bersih, jelas itu adalah organisasi yang didalangi oleh orang-orang besar di pemerintahan. Aku tetap masih mencurigai Ibu Sekretaris Blue House sebagai dalangnya. Jadi sepertinya OS ini adalah organisasi rahasia pemerintahan yang merekrut anggota keluarga dari korban headhunter untuk meneliti psikopat alih-alih bertanggung jawab untuk membasmi psikopat. Organisasi ini disamarkan dalam
Departemen Sains dan Teknologi, agar nantinya hasil penelitian tersebut dianggap valid, meskipun dengan cara yang tidak baik. Dalam dibalik organisasi ini kemungkinan ada dua orang, yaitu Ibu Sekretaris Blue House dan calon kandidat presiden alias ayahnya Detektif Shin. Pada awalnya, mereka berdua ingin undang-undang tentang gen psikopat ini disahkan. Namun, kebetulan istri dari calon kandidat presiden ini hamil Detektif Shin setelah 10 tahun pernikahannya. Akhirnya, ayah dari Detektif Shin ini memutuskan untuk menentang undang-undang tersebut karena dia takut ketika bayi yang ada di dalam kandungan istrinya ini dites dan positif mengandung bayi gen psikopat, maka bayi yang telah dinantikannya 10 tahun ini harus digugurkan. Jadi, dia memilih untuk menentang. Setelah dia tahu kasus Barem dan sangat berbahayanya Barem, maka dia merasa salah untuk menentang. Jadi, dia membentuk organisasi OS tersebut sebagai rasa tanggung jawabnya. Sepertinya OS mendapat informasi tentang Barem dan Johan dari hasil tes Dr. Daniel. Di sini sepertinya Dr. Daniel belum tahu mendalam tentang bagaimana cara operasi organisasi OS ini. Setelah Dr. Daniel mengetahuinya, dia memutuskan untuk keluar dari organisasi ini. Itulah alasan kenapa dia akan dibunuh dan kematiannya dipalsukan oleh Sung Johan. Dan dia bersembunyi. Itulah kenapa Dr. Daniel mengatakan kepada Barem untuk tidak memberitahu siapapun tentang pertemuannya. Orang-orang yang keluar dari OS akan dibunuh karena merupakan ancaman akan terbongkarnya organisasi rahasia ini. Organisasi OS selalu meneliti dan mengawasi perilaku Johan dan Barem secara diam-diam. Agar penelitian mereka terus berjalan, maka mereka selalu menutupi kasus pembunuhan Barem. Apa sih sebenarnya tujuan dari organisasi OS ini? Dari teori yang aku dapat, yang pertama mengesahkan undang-undang pembasmian gen psikopat, yang kedua meneliti tentang bagaimana jika seorang psikopat diberikan kemampuan rasa penyesalan dan emosi rasa bersalah, apakah kemungkinan akan bertobat? Yang ketiga, secara tidak langsung membalaskan dendam dari korban-korban terdahulu. Nah, gimana menurut kalian untuk teori penjelasan ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Itu dia tadi teori penjelasan tentang drama Mouse episode 16-17. Sekali lagi aku jelasin sama kalian, ini cuma teori. Jadi mungkin benar dan mungkin tidak. Kalau ada teori-teori lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kesab, tidak.